Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan langkah-langkah yang saya lakukan dalam melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka, khususnya pada kegiatan asesmen pembelajaran. Tahap awal yang saya lakukan adalah melakukan asesmen awal pembelajaran atau dikenal dengan diagnosis awal untuk aspek kognitif. Saya memulai kegiatan dengan menyusun kisi-kisi soal yang terdiri dari kompetensi dasar, kelas, materi pokok, indikator soal, bentuk soal, nomor soal, dan keterangan. Di sini kompetensi dasar yang saya analisis yang pertama adalah kompetensi dasar untuk kelas 9 SMP dengan materi pokok perdagangan internasional. Indikator soalnya adalah mengklasifikasi komoditas impor di Indonesia. Bentuk soalnya PG nomor 1. Untuk keterangannya adalah KD ini merupakan prasyarat dari KD 3.1 di kelas 10 yang menjelaskan tentang masalah ilmu ekonomi. Demikian selanjutnya, untuk kelas 9 ini saya membuat soal sebanyak 5 soal, dan untuk materi kelas 10 SMA itu juga saya membuatnya 5 soal. Jadi materi yang sudah diketahui 5 nomor, dan materi yang akan dipelajari itu sebanyak 5 nomor bentuk pilihan ganda. Selanjutnya saya membuat soal. Di sini setiap soal memiliki 5 opsion jawaban. Jadi di sini ada 10 soal yang harus dijawab oleh peserta didik. Kemungkinan jawaban siswa saya buat untuk memberikan kemudahan dalam melakukan analisis. Di sini saya ada kemungkinan jawaban nomor 1, peserta didik memilih jawaban A karena tingkat kualitas sumber daya manusia kedua negara berbeda. Jika memilih B, sumber daya alam yang dimiliki berbeda. Untuk memilih C, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbeda. Untuk memilih D, sosial budaya suatu bangsa yang berbeda. Dan E, jumlah sumber daya yang dimiliki berbeda. Jadi di sini juga nomor 2 saya bikinkan kemungkinan jawaban siswa nomor 3 sampai dengan nomor 10. Selanjutnya adalah membuat kunci jawaban yang disertai dengan pembahasan. Di sini juga ada 10 nomor. Selanjutnya adalah membuat pedoman pengkodean. Ini juga untuk memudahkan dalam menganalisis. Pengkodean yang pertama itu jawaban yang benar adalah B. Di sini sumber daya alam yang dimilikinya. Jadi jawaban alasan yang benar, sumber daya alam yang dimilikinya berbeda. Kategorinya adalah paham utuh atau kode P. Untuk jawaban A, C, dan D itu saya kategorikan paham sebagian. Dan untuk jawaban E itu tidak paham karena ini tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Lanjutkan nomor 2, nomor 3, dan sampai dengan nomor 10. Selanjutnya saya membuat interpretasi dan tindak lanjut. Di sini jika kodenya P, kemungkinan jawaban peserta didik itu kan sumber daya alam yang dimiliki. Interpretasi, peserta didik sudah memahami penyebab perdagangan internasional, dan tindak lanjut itunya adalah peserta didik sudah memahami penyebab perdagangan internasional sehingga pembelajaran dapat dilanjutkan pada masalah ilmu ekonomi materi pelanggaran. Nah, misalnya kalau mereka memilih PS1 atau kode PS1 itu pembelajaran masih dilakukan remedial, dan tidak paham, untuk kode tidak paham TP itu pembelajaran remedial secara keseluruhan pada materi perdagangan internasional. Selanjutnya nomor 2, nomor 3, 4, dan 5 juga dilakukan analisis sesuai dengan soal prestasinya. Tentunya setelah melakukan asesmen awal, menyusun kisi-kisi sampai dengan analisis interpretasi dan tindak lanjut, saya menyusun juga gaya belajar siswa. Ini saya ambil dari berbagai macam, diantaranya dari Kemendikbudristek dan juga dari literatur-literatur lain yang saya baca. Nah, setelah menyusun, saya melakukan pengedaran angket atau saya edarkan melalui angket dalam bentuk Google Form. Asesmen awal ini di sini sudah ada jawaban
418 orang. Jadi Google Form ini berisi mata pelajaran, ada petunjuk, biodata peserta didik untuk bagian 2, nama lengkap, jenis kelamin, NIS, NISN, kelas, email, alamat. Terus untuk bagian 3-nya tentang tes pengetahuan. Di sini saya bentuknya seperti ini supaya memudahkan dalam melakukan analisis. Terus untuk gaya belajar juga untuk bagian 4, di sini juga saya membuat pertanyaan di copy, tetapi opsinya cuma ABC, sehingga ini memudahkan saya dalam melakukan analisis. Sampai dengan nomor 10 ya, 10. Ada berapa pertanyaan untuk gaya belajar. Nah, setelah saya edarkan dan di sini sudah 418 yang menjawab, maka ini hasil jawaban mereka ya, jawaban mereka sudah ada. Ini sudah selesai dijawab. Nah, setelah ini saya kumpulkan, saya melakukan analisis asesmennya. Jadi di sini untuk asesmen kognitif siswa, saya untuk kelas 10-1 tes pengetahuannya, di sini ada berapa orang yang belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan dan berkembang sangat baik. Ini rekapitulasinya. Jadi untuk kelas 10 ada belum berkembang 3 orang, mulai berkembang 15 orang, berkembang sesuai harapan 10, dan berkembang sangat baik 6 orang. Untuk gaya belajar di sini ada beberapa yang memiliki gaya belajar ganda, dan rekapitulasinya adalah untuk kelas 10-1 visual 5 orang, auditori 9, kinestetiknya 7, gabungan antara visual dan audio 2, gabungan antara visual dan kinestetik 6, untuk gabungan audio dan kinestetik 5, dan gabungan ketiga-tiganya tidak ada. Demikian juga dengan kelas 10-2 ya, sampai dengan kelas 10-12 yang saya ajar. Ini ya, kelas 10-12. Demikian Bapak Ibu asesmen yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.